Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Tivens masih di seri Kristen Basic, Kristen Dasar. Kita membahas satu pertanyaan berkaitan dengan baca Alkitab. Sebelumnya kita bahas mengenai apa yang dibutuhkan untuk kita terkonek dengan pikiran Tuhan. Yaitu tadi kita butuh niat, butuh usaha, butuh waktu yang realistis aja. Tapi juga dilakukan terus-menerus seperti makanan, yaitu baca Alkitab ya. Karena Alkitab itu makanan rohani. Nah, sekarang tuh kita mau bahas teknisnya, mekanisnya. Baca Alkitab yang benar tuh gimana gitu. Setelah kita punya niat, punya usaha, punya waktu, realistis aja. Kasih waktu lah kalau mau mengerti Alkitab itu. Jangan 3 hari berhenti. Dan kita juga melakukannya terus menerus ya kan, bukan satu kali untuk selamanya udah selesai baca, udah selesai nggak mau baca lagi kan, nggak begitu ya. Terkonek terus sama seperti kita terkonek dengan piring dan nasi dan sayur dan lauk ya. Kita terkonek dengan kitab suci untuk menjadi makanan bagi jiwa kita. Nah sekarang mekanisnya gimana, baca yang benar tuh gimana? Nah baca yang benar tuh tentu saja adalah kita membacanya tidak lompat-lompat. Jangan baca Alkitab lompat-lompat. Baca lompat-lompat tuh bukan terus kita baca sambil lompat-lompat ya, bukan itulah. Itu anak bayi. Anak bayi itu apa-apa lompat dan nggak pernah capek. Baca lompat-lompat tuh maksudnya hari ini kita baca Matius ya kan, besok kita baca Yohanes, besok lagi kita sudah ke perjanjian lama Hakim-Hakim ya kan, jangan lompat-lompat. Ya oke lah kalau Anda baca sambil terus ada renungannya ya boleh lah ya kan. Silahkan, karena terus kan ada orang yang membantu Anda untuk membahas perikop yang Anda baca gitu kan. Tapi kalau Anda mau baca Alkitab tanpa ada renungan, bacalah paling tidak bacalah satu kitab sampai selesai. Kalaupun katakanlah ini baca apa nih sekarang, Yohanes, ya udah baca Yohanes dari Yohanes 1 sampai Yohanes 21 itu terakhir. Habis itu mau pindah bukan ke Kisah Para Rasul tapi mau mau pindah ke Kolose atau kemana boleh aja. Tapi paling tidak selesaikan dulu surat atau kitab itu dari awal sampai akhir. Untuk apa? Ya namanya pikiran manusia itu kan dia butuh alur logika yang sesuai gitu. Kalau lompat-lompat itu kan bahaya, karena nanti pikiran kita jadi tidak paham sesuai dengan apa yang dimaksud di sana. Tujuannya itu sebetulnya. Tujuan dari kita jangan lompat-lompat adalah kita ini pengen apa yang ditulis di sana itu yang benar kita pahami. Kalau lompat-lompat bahayanya ide yang di sini tercampur dengan ide yang di sana, kita jadi mencampur sendiri, kayak kita meracik kopi dong. Kan Alkitab bukan racikan kopi, Alkitab ini tulisan yang kita mengerti sesuai dengan apa yang dia tuliskan di sana. Ada pakemnya. Jadi bacalah, selesaikan per kitab. Ada orang yang membaca dari Kejadian sampai Wahyu itu baik. Kalau nggak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, selesaikan satu kitab baru pindah ke kitab yang lain, walaupun itu tidak berurutan, tidak masalah. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita perlu membacanya. Kalau sekarang kan kita biasa baca, ada yang tetap baca dia Alkitab buku, ada juga baca Alkitab elektronik ya. Kalau Alkitab buku kan kita cuma punya satu terjemahan ya. Tapi kalau ada Alkitab elektronik, apalagi kalau terus di apps yang ini kayaknya apps yang paling banyak dipakai ya. Live.tv itu ya, Alkitab apa namanya, YouVersion ya, kok MiVersion, YouVersion ya, YouVersion itu paling banyak ya kan, itu sudah di download lebih dari 500 juta gitu, appnya dia download lebih dari 500 juta, justru sangat banyak dipakai. Nah di YouVersion itu ada bahasa Indonesia terjemahannya banyak, ada 6 terjemahan, mungkin lebih ya, kayaknya lebih dari 6. Dan ada kayak terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Itu membantu kita karena terjemahannya bahasanya lebih mudah dicerna. Bukan berarti yang kita pakai itu terjemahan baru,
itu sulit bukan? Cuman yang ini dia bahasanya lebih dekat dengan kita gitu. Ya mirip lah kalau orang tua yang ngomong sama teman sesama umur yang ngomong kan lain ya kan. Kalau Alkitab terjemahan baru tuh kayak orang tua yang ngomong gitu. Ya kita ngerti juga. Cuman kalau yang ngomong sesama umur itu biasa lebih lebih dong ya kan. Lebih kliknya lebih dapet gitu. Tapi ya kalau pakai Alkitab buku lalu baca juga nggak apa-apa karena esensinya bukan di jenis terjemahan, itu hanya membantu saja untuk bahasa, tapi esensinya ada pada penerangan Roh Kudus. Sehingga kalau baca tadi kitabnya jangan lompat-lompat, terus ini cari bahasa yang lebih mudah. Kalaupun memang nggak bisa ya nggak masalah, karena yang ketiga adalah penerangan Roh Kudus. Kita perlu gitu benar-benar berharap, bukan sekedar oke, Roh Kudus tolong ya tak baca aja lah. Kalau tolong ya kok silahkan, nggak juga ya nggak apa-apa, nothing tulus lah. Jangan. Tuhan menghendaki kita untuk berharap padanya, untuk menantikan jawaban Dia gitu. Bukan sekedar serah Tuhan. Enggak, serah Tuhan tuh kadang bukan berserah tapi nggak peduli. Karena terus ya udah biarin aja lah. Jangan. Karena kan ini hal yang penting bagi kita, sehingga kita perlu berharap, menanti jawaban Tuhan. Dan dalam hal membaca Alkitab, kita perlu untuk berharap, berdoa dan berharap Roh Kudus menerangi kita supaya kita mengerti apa yang kita baca. Gitu. Jadi berharap pada Tuhan gitu. Nah, perkara mengenai ini yang poin keempat ya, mengenai membuka halaman-halaman Alkitab, mulainya dari mana Alkitab itu? Ya, Anda kalau bisa mulai dari perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Jadi bacanya bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Tapi kalau dari perjanjian lama gimana? Ya nggak apa-apa juga. Cuman ya idenya adalah selesaikan dulu perjanjian baru, nanti terus ke perjanjian lama, nanti ke perjanjian baru lagi, dan begitu seterusnya. Karena kan tadi itu Alkitab itu seperti makanan gitu. Bukan seperti sekolah. Sekolah tuh kan SD cuman sekali, SMP sekali, SMA sekali gitu. Ya kan? Kalau Alkitab enggak. Alkitab seperti makanan, bukan seperti sekolah SD, SMP, SMA. Jadi harus terus diulang. Jadi mulai dari perjanjian baru aja. Kalau perjanjian baru mulai dari mana? Ya pilih aja. Boleh dari awal Matius, atau dari Yohanes juga boleh. Boleh dari surat-surat Rasul. Kalau Anda mau dari kitab yang paling pendek, Anda ke Filemon aja. Filemon tuh cuma satu pasal. Atau ke Yudas. Yudas tuh terakhir sebelum Wahyu. Nah, itu bisa. Itu Anda mulai dari situ aja. Kalau mau baca pertama surat, ya baca dari Filemon, terus Filemon ke belakang gitu. Ke surat-surat Paulus, Kolose, Efesus, Tesalonika, Timotius, Titus, itu surat-surat gitu. Jadi bahasanya itu bahasa surat. Atau kalau mau bahasanya cerita, ya masuk dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas lah, itu cerita. Yohanes tuh lebih kepada kalau mau baca renungan, gitu, renungan harian. Karena Yohanes tuh dia nulis kisah, kemudian dia merenungkan. Kalau Matius, Markus, Lukas enggak, dia murni nulis kisah. Nah gitu, atau mau kisah lagi ya kisah para rasul gitu, itu kisah gereja awal. Kalau surat-surat tadi surat Paulus, surat-surat yang lain, atau kalau mau gambaran hari yang akan datang dalam bentuk simbol-simbol, baca Wahyu. Ya mulai bisa dari situ, dari hal-hal itu ya. Yang jelas harus dimulai. Karena penting itu. Bagi Anda yang sudah memulai, jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai hari di mana Anda dipanggil pulang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, untuk tinggal selama-lamanya bersama Tuhan. Karena penting. Jadi kalau sudah mulai jangan berhenti. Tapi kalau sudah sempat berhenti, ya mulai lagi. Mau mulai dari awal boleh, mau lanjutkan terakhir kali boleh, tapi terakhir kalinya sudah lama banget. Ya udah mulai dari awal lagi aja lah. Jangan terlalu perfeksionis gitulah. Saya tuh perfeksionis, jadi kalau udah berapa kali, berapa waktu nggak ini baca bingung. Ini mulai dari awal nggak ya? Atau lanjutkan yang kemarin, tapi kayaknya udah lupa. Mikirnya kelamaan, jadi terus nggak mulai-mulai. Jangan. Harus mulai aja. Kalau memang sudah lupa atau gimana, mulai lagi dari awal. Pilih aja satu kitab dan selesaikan kitab itu. Yang jelas harus dibaca dengan waktunya, dengan usahanya, dan dengan niatnya. Berharap penerangan dari Roh Kudus. Doa, Tuhan konekkan pikiran saya dengan pikiran Tuhan.
Nah, itu dia caranya. Caranya untuk kita ini bisa membaca Alkitab dengan benar secara mekanis. Demikian pembahasan kita. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.